Haleluya, inilah yang kami bawa kepada Tuhan. Amin. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku berikan hidupku. Ini aku semua milikku. Ini aku semua milikku. Ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan. Shalom. Puji nama Tuhan, hari ini kita bersama-sama disatukan hati biar kita bisa bersama-sama datang kepada Tuhan pada hari ini. Dan sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, saya memohon dengan hormat untuk kerjasamanya, untuk jemaat, untuk tetap menaati protokol kesehatan selama ibadah kita berlangsung. Puji nama Tuhan, kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari sama-sama kita satukan hati kita kepada Tuhan. Kita mau masuk hadirat Tuhan. Biarlah nama Tuhan yang dipuji, biarlah nama Tuhan yang ditinggikan. Haleluya Yesus. Kami mau masuk Tuhan ke hadirat-Mu. Kami mau masuk tahta suci-Mu ya Bapa. Berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, angkat tangan menyembah. Sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kita masuk tata suci-Nya bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesusku. Kita masuk hadirat-Nya Maha Kudus. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama memasuk ke hadirat Tuhan yang Maha Kudus. Ini saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari
Kau yang mulia ya Tuhan. Kau mulia. Namamu, kuasamu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Haleluya, Kau Allah yang besar. Haleluya, Kau mulia. Namamu, kuasamu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Serukan kepada Tuhan. Haleluya, Kau Allah yang besar. Oh haleluya, Kau mulia. Namamu, kuasamu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Namamu Tuhan, namamu, kuasamu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Sekali lagi katakan, namamu, kuasamu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Haleluya. Benar ya Tuhan, hanya Engkau satu-satunya Allah yang layak ditinggikan, yang layak disembah. Terpujilah namamu Tuhan, termulialah namamu Bapa. Dan saat ini Tuhan, kami mau satukan hati kami Tuhan, tunduk di hadirat-Mu, kami mau masuk hadirat-Mu, memuji kebesaran dan kuasa-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Sama-sama kita katakan, amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Haleluya. Boleh sapa kanan kirinya katakan, Tuhan kita, Tuhan Allah yang besar. Haleluya. Kita mau angkat pujian ini sebab hanya Tuhan yang Allah yang besar. Besarlah Tuhan, besarlah Tuhan dan layak
Yesus Allah perkasa. Sekali lagi dengan iman katakan, terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Na 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 na, na 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 na, na 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 na, haleluya, terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya untuk kita. Amin. Karena setiap kita telah diberikan kuasa dan kita mau pakai kuasa itu. Haleluya. Sama-sama kita serukan di hadapan Tuhan. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Amin. Sorakan kepada Tuhan, ku diberi kuasa. Diberi kuasa Raja Mulia, Menaklukkan musuh di bawah kaki. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya Tuhan. Biarlah setiap kami Tuhan yang tempat ini, kami percaya Tuhan, Kau yang memberikan kuasa untuk kami. Dan kami percaya Engkau yang ada bersama-sama dengan kami ya. Serukan kepada Tuhan. Oh, 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 oh. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawan? jemaat serukan kepada Tuhan. Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Tuhan, Raja segala raja. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu dalam hidup kami. Dan inilah Tuhan hidup kami di hadapan-Mu.
Kami mau serahkan hidup kami Tuhan. Engkau yang pakai hidup kami. Jadikan kami terang di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku bagimu Tuhan. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Tuhan, inilah hidupku, ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terang di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan. Bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan. Sekali lagi katakan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, Genapi seluruh rencana-Mu dalam hidup kami Tuhan. seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan.
Amin. Ini yang jadi kerinduan kami Tuhan. Bahwa setiap bahkan seluruh rencana Tuhan digenapi di dalam kehidupan kami dan melalui kehidupan kami. Engkau dipermuliakan. Pagi hari ini kami bersyukur kami ada sebagaimana kami ada. Karena anugerah Tuhan kami boleh ada di tempat ini dan bukan karena suatu kebetulan. Engkau yang memanggil kami, engkau yang memampukan kami untuk kami hadir di tempat ini. Untuk kami boleh menerima berkat kebenaran firman Tuhan. Yang menjadi suluh bagi jiwa kami, yang menjadi terang bagi jalan kami. Hari ini kami buka hati kami. Kami buka seluruh pendengaran kami. Dan berikan kami hati, telinga seorang murid. Untuk kami bisa menangkap seluruh pesan Tuhan untuk kami kerjakan dalam hidup kami. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kita semua yang siap mendengar firman Tuhan. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Setelah sebulan kita sudah belajar bagaimana kita bisa memiliki pembaharuan di dalam pikiran dan memiliki pikiran Kristus di dalam hidup kita. Nah hari ini kita akan, khususnya sepanjang bulan ini, kita akan belajar tentang bagaimana perkataan kita itu memiliki kuasa. Jadi ada kuasa di dalam perkataan kita. Mari bersama-sama katakan dengan saya, kuasa perkataan. Amin. Jadi di dalam segala perkataan yang kita katakan ada kuasa. Nah sadarkah saudara bahwa setiap perkataan kita mengandung kuasa yang mampu mengubahkan keadaan. Yang mampu mengubahkan kondisi. Yang mampu mengubahkan dunia di sekitar kita. Hanya dari perkataan kita. Perkataan kita mampu mengubahkan kehidupan pernikahan kita. Perkataan kita mampu mengubahkan pekerjaan kita. Perkataan mampu mengubahkan pelayanan kita. Oleh sebab itu kita sebagai anak-anak Tuhan gak bisa sembarangan. Karena setiap perkataan kita akan berakibat pada kehidupan kita. Di dalam Amsal 18 ayat 21 firman Tuhan katakan. Hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Akan memakan akibatnya. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perkataan yang baik akan membuat hidup kita menjadi lebih baik. Perkataan yang buruk akan membuat hidup kita jadi lebih buruk. Saya seringkali kalau misalkan di dalam pelayanan khususnya anak-anak muda, seringkali ketika ketemu anak-anak muda yang rendah diri gitu ya. Mereka berkata, aduh Ci saya gak bisa ngapa-ngapain, saya ini jelek, saya gak cakep, saya gak bisa pelayanan, saya gak bisa melakukan apapun. Dan ketika perkataan itu terus diucapkan kepada dirinya sendiri, maka dunianya akan menjadi seperti itu. Dia gak mampu, dia gak bisa ngapa-ngapain, dan dia selalu akan merasa dirinya jelek dan lain sebagainya. Tetapi ketika kita mengubah perkataan kita, perhatikan. Ketika kita mengubah perkataan kita, dunia sekitar kita akan ikut berubah. Dulu saya termasuk anak remaja yang rendah diri. Saya merasa gak pede untuk melakukan segala sesuatu. Ketika papa saya dorong-dorong saya untuk, ayo nyanyi gitu, saya gak pede. Tetapi ketika saya mengambil suatu keputusan, ya udah deh bisa gitu ya. Meskipun pakai ya udah deh gitu ya. Ya udah deh bisa. Tapi ketika bisa loh. Oke, berarti saya bisa lebih baik. Bisa lebih baik loh. Perkataan kita akan mengubah dunia kita. Tapi tanpa kita sadari berapa banyak perkataan sia-sia, bahkan perkataan yang buruk, perkataan yang jahat yang kita izinkan masuk di dalam pikiran dan hati kita. Dan itulah yang akan menjadi dunia kita. Nah pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa menjaga perkataan kita supaya perkataan kita punya kuasa untuk mengubah kehidupan kita menjadi seperti yang Tuhan kehendaki. Di dalam Kolose pasal 3 ayat 16 firman Tuhan berkata seperti ini. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain. Dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Apa sih yang dimaksud dengan perkataan Kristus? Kita pingin perkataan kita berubah, perkataan kita punya kuasa gitu ya. Nah perkataan Kristus itu adalah firman Allah. Perkataan yang diucapkan oleh Allah itulah perkataan Kristus. Nah, Kristus menghendaki kita punya perkataan-perkataan atau firman Allah di dalam perkataan kita.
Di dalam Yosua pasal 1 ayat 8 dikatakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Perkataan Allah itu bisa kita dengar, bisa kita baca lewat Alkitab yang ada di tangan kita, entah itu bentuknya buku ataupun digital. Kita bisa baca, itu perkataan Allah. Bulan lalu kita banyak ya bicara dan belajar bagaimana kita input, kasih makan pikiran kita. Kalau kita memberikan makan pikiran-pikiran kita dengan firman Allah, dengan hal-hal yang rohani, otomatis perkataan kita pun akan ngikut. Nah sama saudara, ketika kita terus memperkatakan hal-hal yang buruk, maka dunia sekitar kita akan menjadi buruk. Nah ini yang dikehendaki Tuhan, bahwa kita memiliki firman Allah di dalam setiap perkataan kita. Firman Allah harus dibaca. Firman Allah harus dipelajari, firman Allah harus direnungkan, didoakan dan diperkatakan. Oleh sebab itu kalau misalkan Bapak Ibu misalkan mengambil waktu saat teduh pribadi di rumah, ketika baca Alkitab enggak apa-apa, ngomong aja keluar suara. Seringkali ketika saya baca firman Tuhan, saya baca Alkitab dan saya nyebut gitu ya. Contoh misalkan nih di dalam Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan, terus saya berhenti, janganlah engkau lupa memperkatakan. Sampai kata-kata firman Tuhan itu enggak cuma masuk di dalam pikiran kita, mulut kita, tapi menjadi rema di dalam hati kita. Dan itulah yang akan menuntun kita untuk berpikir, berkata-kata dan bertindak sesuai dengan firman yang kita perkatakan. Jadi kalau dunia kita mau berubah, mulailah memperkatakan firman Tuhan, tapi sepaket melakukannya. Dulu saya di kantor punya teman, usianya lebih tua dari saya, ya. Teman saya ini dijuluki sebagai Pak Pendeta. Kenapa? Tiap hari kerjanya ngomongin isi Alkitab terus ya. Tapi celakanya, perbuatannya, tindakannya, kerjaannya gak sesuai. Maka setiap firman Tuhan yang disampaikan, yang dikatakan, malah jadi batu sandungan. Kenapa? Karena apa yang dikatakan tidak sesuai dengan apa yang dikerjakan. Kerjaannya gak beres, tapi ngomongnya tentang firman Tuhan. Nah ketika kita memperkatakan firman Tuhan, gemanya itu, gema perkataan kita akan balik ke kita. Dan akan terus mengingatkan kita dalam bentuk apa? Roh Kudus yang akan terus mengingatkan kita, ayo. Kan kamu bilang tadi renungkan firman Tuhan, itu gemanya, ekonya akan balik ke kita. Dan firman Tuhan itu akan terus menuntun kita mengerjakan apa yang kita perkatakan. Itu perkataan Kristus ya. Kemudian di ayat yang tadi kita udah baca, diam dengan segala kekayaannya. Jadi kalau kita pingin punya perkataan yang punya kuasa, gak cuma sekedar kita tahu, oh kita harus memperkatakan firman Tuhan. Tetapi biarlah firman Tuhan itu diam dengan segala kekayaannya. Kata diam di sini dipakai dengan bahasa Yunani enoikeo. Yang artinya dwell in. Dwell in itu apa ya? Tinggal tapi dia gak diam. Ya, tinggal dan dia menguasai kita. Kata-kata firman Allah itu menguasai pikiran kita, menguasai hati kita, menguasai setiap tindak tanduk kita. Dan firman Tuhan ketika kita izinkan tinggal dengan segala kekayaannya, dia gak jadi hamba buat kita. Apa sih yang dimaksud hamba? Kayak begini contoh, oh saya kalau mau renungkan firman Tuhan ya kalau mood saya lagi bagus aja deh. Saya mau memperkatakan firman Allah kalau memang firman Allahnya lagi bagus. Perkataannya gak pahit, perkataannya gak keras, saya mau memperkatakannya. Enggak. Tetapi firman Allah menjadi majikan, menjadi tuan atas apa? Atas hidup kita. Sehingga segala tindak tanduk kita diatur oleh kebenaran firman Tuhan. Itu yang dimaksud dengan diam di dalam segala kekayaannya, di dalam kehidupan kita. Jadi ketika hari ini saudara mendengar firman Tuhan, baca firman Tuhan, baca Alkitab. Firman Allah itu gak cuma diam, gak ngapa-ngapain. Dia akan menguasai hati kita, dia akan menguasai pikiran kita. Dan dia akan menguasai setiap perkataan kita. Diam dengan segala kekayaannya artinya juga aktif. Enggak diam aja, tetapi dia mengatur baik-baik kehidupan kita. Orang-orang yang menerima kebenaran firman Tuhan. Banyak orang menyimpan perkataan Kristus.
Ya, mungkin di antara kita udah baca Alkitab bolak-balik entah udah berapa kali. Dengar khotbah mungkin sehari bisa 1, 2, 3 kali. Tetapi ketika firman itu cuma diam, maka dia tidak punya kuasa apa-apa untuk mengatur seluruh kehidupan kita. Termasuk perkataan kita. Tetapi ketika kita izinkan firman Allah yang diam itu aktif, dia akan mengubah, mengatur kehidupan kita baik-baik. Sehingga kita tahu kapan kita harus ngomong, kalimat apa yang kita harus ucapkan, kapan kita harus bicara, dan kapan kita harus diam. Kita merasa kadang-kadang ya, kita harus ngomong nih, ngomong terus tapi kita lupa untuk diam. Karena sebetulnya ketika diam kita juga sedang berbicara. I am listening. Saya mendengarkan. Atau biasanya orang kalau diem artinya saya gak peduli. Pilihannya ada di dalam setiap kita. Jadi firman Allah itu aktif. Mengatur kehidupan kita baik-baik. Firman tidak akan punya kuasa. Firman tidak akan punya pengaruh yang dahsyat. Kalau kita biarkan firman itu pasif, diam. Cuma ngendon aja di pikiran kita. Cuma jadi memori di dalam pikiran kita. Oh ya saya pernah dengar nih firman ini nih. Oh saya pernah terima nih firman ini nih. Dia diam aja. Maka dia tidak akan bisa punya kuasa dan pengaruh di dalam kehidupan kita. Nah berikutnya yang dimaksud dengan diam dengan segala kekayaannya yaitu mengatur perilaku kita. Ya. Kalau misalkan contoh di gereja ini contoh ya dibikin tata tertib tadi worship leader sudah mengingatkan yuk Bapak Ibu meskipun Pak Presiden udah bilang boleh lepas masker tapi karena kita masih ada di dalam ruangan AC pula gitu ya. Yuk kita ikutin protokol kesehatan. Anggap itu firman ya. Firman yang harus kita apa? Kita ikuti sehingga itu mengatur perilaku kita. Yang tadinya kita gak pakai masker, kita jadi pakai masker. Firman Tuhan itu mengatur kehidupan kita. Ketika firman Tuhan katakan kasihilah sesama manusia, maka firman itu akan mengatur perilaku kita untuk mengasihi sesama kita. Ketika firman Tuhan katakan kasihilah musuhmu, maka firman Tuhan itu akan mengatur perilaku kita untuk mengasihi musuh kita. Jadi jangan biarkan firman Tuhan hanya diam di dalam pikiran kita sebagai informasi dan pengetahuan. Karena celakanya adalah ketika kita biarkan itu diam, kita jadi pengamat. Oh iya tuh dia kehidupannya gak sesuai firman Tuhan. Yang ada kita malah menghakimi dengan segala pengetahuan firman Tuhan yang kita punya. Nah hari ini kita mau sama-sama belajar. Jadi ketika kita pingin punya kuasa di dalam perkataan kita, biarlah firman Tuhan, isi Alkitab, diam dengan segala kekayaan hikmat. Diam dengan segala kekayaan pengetahuannya. Diam dengan segala kekayaan tentang siapa Tuhan, tentang karakter Tuhan untuk menguasai, untuk mengatur pikiran kita, untuk mengatur perkataan kita dan untuk mengatur setiap tindakan kita seperti yang dikehendaki oleh firman Tuhan. Yesaya 55 ayat 11, firman Tuhan katakan, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Sebetulnya sadar atau tidak sadar ketika kita dengar firman Tuhan, Roh Kudus akan terus ngingetin kita. Ketika dalam kondisi tertentu Roh Kudus ingatkan ini loh firman nih yang kamu dengar, jaga perkataanmu, jaga lidahmu. Mungkin hari ini gemanya belum ada, besok, minggu depan, bulan depan. Ketika kita disudutkan pada suatu kondisi, aduh saya ngomong benar apa bohong ya? Firman ini bisa muncul. Nah itu karya Roh Kudus. Roh Kudus yang tidak diam, yang terus bergerak untuk melakukan apa yang sudah kita dengar. Karena firman yang keluar tidak akan kembali dengan sia-sia. Melainkan melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Di dalam dunia bisnis sekarang ini ya. Banyak perusahaan yang melakukan pelatihan-pelatihan bagi karyawannya dengan sebutan mind programming.
Ya. Jadi saya ketemu beberapa perusahaan, khususnya saya karena saya ada di perusahaan asuransi, biasanya dikasih program mind programming, pikiran. Ya, pikirannya diprogram. Kenapa? Kan jualan supaya mencapai target gitu ya. Sales-salesnya diajarin mind programming, kamu pasti bisa mencapai target, kamu bisa melakukannya, kamu bisa gitu ya. Salah nggak? Mungkin bahkan di antara kita pun melakukannya. Saya bisa melakukan ini, saya pasti bisa. Yang kita sebut biasanya dengan perkataan positif. Nah, apa bedanya perkataan positif dengan perkataan iman? Sama, Tuhan juga menghendaki setiap kita untuk kita punya iman. Ketika kita tahu bahwa Dia adalah Allah yang besar, Dia adalah Allah yang sanggup melakukan segala perkara bahkan yang mustahil sekalipun. Dia menghendaki kita percaya untuk melihat kemustahilan menjadi ketidakmustahilan. Kita pasti bilang, pasti bisa Tuhan, pasti bisa Tuhan. Sama enggak sama yang tadi? Pasti bisa, pasti bisa, pasti bisa. Nah, yang menjadi perbedaannya adalah pondasinya, saudara. Yang menjadi perbedaan adalah pondasinya. Ketika kita mengucapkan kata-kata positif dengan dasar firman Tuhan, dengan dasar pengenalan kita akan Tuhan, bahwa Tuhan yang memampukan kita, bahwa Tuhan adalah Allah yang Maha Kuasa, perkataan-perkataan iman itu yang akan menjadikan apa yang kita perkatakan menjadi terwujud atas kehendak Tuhan. Tapi kalau kita cuma bilang bisa, pasti bisa. Tapi kita tidak pernah mulai bertindak, kita pun gak akan bisa. Ya. Jadi kita harus bisa membedakan mana yang menjadi perkataan positif dan mana yang menjadi perkataan iman. Karena saya banyak ketemu orang-orang yang ngomongin perkataan positif tapi kok dunianya sama aja. Dunianya nggak berubah, kehidupannya tidak berubah. Kenapa? Karena hanya sebatas diucapkan tapi tidak dikerjakan. Nah, firman Tuhan sama. Firman Tuhan katakan apa? Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Ketika kita mengucapkan perkataan iman, tapi iman kita tidak pernah bertindak, maka kita tidak akan memperoleh apa-apa. Nah, selanjutnya bagaimana kita menjaga atau memiliki sikap di dalam berkata-kata, di dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah bicaralah dengan kasih. Ini yang jadi nilai kebenaran yang harus kita pegang. Ketika kita mau berkata-kata, ketika kita mau mengucapkan perkataan kita, pastikan kita bicara dengan kasih. Bicara dengan kasih itu apa sih? Berkata-katalah dengan penuh kasih karunia, firman Tuhan katakan. Berkata-kata dengan tujuan untuk membangun orang dan bukan menjatuhkan. Berkata-kata untuk menambahkan pengetahuan, bukan untuk melemahkan. Jadi ketika kita berkata-kata seorang kepada yang lain, pastikan perkataan kita membangun kehidupan orang lain. Mereka yang tadinya lemah, mereka jadi kuat. Mereka yang tadinya merasa putus asa, mereka jadi punya pengharapan. Mereka yang tadinya mungkin udah mau berhenti aja deh, udah mau stop aja deh. Akhirnya mereka punya semangat dan kekuatan lagi untuk terus maju. Perkataan kita yang dikatakan dengan penuh kasih akan membangkitkan iman orang yang kita ajak bicara. Oleh sebab itu ketika kita mau bicara, pastikan pilih kata-katanya, oh saya mau berkata-kata apa ya, dan katakanlah itu dengan kasih. Orang yang punya kasih perkataannya pasti baik. Orang yang memiliki kasih perkataannya pasti membangun, memotivasi, dan yang paling utama adalah perkataannya membawa damai. Kalau orang yang gak punya kasih, perkataannya tuh kayak ngajak berantem terus ya. Timbul perpecahan, perkataannya jahat, perkataannya melemahkan, perkataannya bikin orang malah putus asa, bikin orang malah pesimis, udahlah gak usah ngerjain lagi deh. Tetapi perkataan yang penuh kasih justru membangkitkan semangat untuk kita bisa melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Orang-orang yang perkataannya, yang gak punya kasih, perkataannya biasanya pahit. Ya, cenderung melukai. Jadi kalau misalkan kita ketemu orang-orang, dia kok kalau ngomong kayaknya pedes terus ya. Gak usah tersinggung, tapi coba ajak bicara. Jangan-jangan memang hatinya sedang mengalami luka dan kepahitan. Karena orang yang mengalami luka, perkataannya pun akan penuh dengan kepahitan dan sakit hati. Ya,
Jadi ini yang harus kita pahami, karena apa yang keluar dari mulut kita itu berasal dari hati kita. Kalau hati kita penuh kasih Allah, saya yakin dan percaya perkataan kita pun akan penuh dengan kasih Allah. Nah, berikutnya, bicaralah dengan kerendahan hati. Ya, bicaralah dengan kerendahan hati. Saya yakin bahwa orang yang rendah hati di dalam bicara tidak akan pernah menonjolkan dirinya. Dia akan cenderung diam, ya, lebih dahulu mendengar sebelum bicara. Orang yang rendah hati dapat menempatkan dirinya kapan dia harus bicara dan kapan dia harus diam. Dan penting buat kita tahu apa yang akan kita perkatakan, kapan waktunya, intonasi nadanya seperti apa. Kalau memang kita mau menyemangati orang, berarti kita harus pakai intonasi nada yang, ayo kamu pasti bisa. Beda ketika saya mau menyemangati orang, ayo kau pasti bisa. Kau pasti bisa. Bisa gak? Gak semangat. Ya. Jadi ketika kita mau berkata-kata pun, berkata dengan kerendahan hati, kita tahu intonasi apa yang akan kita pakai, kalimat apa yang akan kita pakai, kapan kita akan bicara, sehingga perkataan kita punya kuasa untuk mengubahkan dunia kita dan dunia orang lain. Jadi milikilah kerendahan hati dan selalu orang yang rendah hati itu bisa menahan perkataannya. Gak asal ngomong, ya. Gak asal, kalau bahasa Betawinya, gak asal ngejeblak gitu ya. Ngomong aja, dia gak tahu tuh perkataannya melukai orang atau enggak. Sederhana, contoh, ini contoh ya. Ada jemaat datang. Udah lama gak datang, tambah gemuk aja. Minggu depan dia gak datang loh. Ya, bisa jadi kalimat itu melukai hatinya. Udah lagi hati butuh Tuhan gitu ya. Terus pas datang kok dikatain tumben, gemuk lagi gitu kan. Apalagi cewek yang dikatain kayak gitu. Nah, seringkali kita lupa untuk menahan perkataan kita. Oleh sebab itu beberapa waktu lalu saya kan pernah bilang, sebelum berkata-kata lebih baik kita berpikir dulu. Pilih kata-kata, pilih kalimat yang memang bisa membangun kehidupan orang lain. Sehingga dengan perkataan kita orang bisa ngalamin Tuhan. Dengan perkataan kita orang bisa mengalami kuasa Tuhan di dalam kehidupan mereka. Nah yang berikutnya adalah ketika kita bicara, bicaralah dengan otoritas. Di dalam ayat yang ke-17 Kolose pasal 3 yang tadi kita baca ya. Dengan perkataan dan perbuatan lakukanlah di dalam nama Tuhan Yesus. Nggak cuma sekedar begini, tiap kali kita mau ngomong dalam nama Yesus. Tiap kali kita ngomong dalam nama Yesus. Bukan seperti itu. Tetapi kita tahu ketika kita mau berkata-kata, apa yang kita mau perkatakan adalah itu berasal dari firman Allah. Dan ketika kita mau berkata-kata, kita mau mengucapkan firman Allah itu, di situ ada otoritas Tuhan. Di situ ada otoritas ilahi. Sehingga perkataan kita akan berkuasa dan mengubahkan keadaan. Jadi gak cuma sekedar ngomong dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dikit-dikit dalam nama Yesus gitu ya. Akhirnya nama Yesus menjadi apa? Hal yang murah. Dan akhirnya kuasanya menjadi seolah-olah lemah ketika kita berkata dalam nama Yesus tapi tidak ada hal yang terjadi atau tidak ada perubahan yang terjadi. Sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bicara dengan otoritas artinya dengan segala sesuatu yang kita lakukan dengan perkataan dan perbuatan, lakukan itu sesuai dengan firman Tuhan. Karena di dalam firman Tuhan di situ ada kuasa. Bukankah Allah sendiri menciptakan dunia ini hanya dengan firman-Nya? Dan hanya dengan firman-Nya dunia ini jadi. Kalau kita paham bahwa setiap perkataan yang kita ucapkan mengandung kuasa Tuhan, maka kita akan bisa punya hikmat untuk memiliki perkataan dan untuk menyampaikannya dengan penuh kasih, kerendahan hati, dan dengan otoritas Tuhan. Dan perkataan itu akan mengubahkan dunia di sekitar kita. Barang siapa melakukan segala sesuatu di dalam nama Yesus dengan otoritas Allah, mereka tidak akan pernah kekurangan bahan untuk selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Saya yakin dan percaya ketika bicara dengan otoritas gak cuma sekedar bicara segala sesuatu harus dilakukan di dalam nama Tuhan Yesus, tetapi segala sesuatu juga diperkatakan, dilakukan dengan ucapan syukur kepada Tuhan.
Dan orang-orang yang memperkatakan firman tidak akan pernah kehabisan kata untuk mereka terus mengucap syukur kepada Tuhan. Di dalam Kolose 3 ayat yang ke-17 ini ya. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan dan perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Saat kita mulai mengubah perkataan kita dengan perkataan firman Tuhan yang diam di dalam hidup kita. Dan menyampaikannya dengan sikap yang benar. Ngomongnya penuh kasih, ngomongnya tidak menghakimi. Ngomongnya dengan penuh kasih dengan tujuan supaya kehidupannya berubah. Ngomongnya dengan kerendahan hati, mau dengar dulu baru kita bicara. Dan ketika saat kita bicara, meskipun perkataan kita sederhana, ketika perkataan itu mengandung otoritas Tuhan, perkataan itu akan mengubahkan. Mother Teresa pernah bilang begini, kalimat yang baik mungkin disampaikan dengan sederhana dan cuma sekali. Kita dengar, tetapi ehonya, gemanya tidak akan pernah berhenti. Jadi pilihlah kata-kata yang baik ketika kita mau bicara. Jangan asal bicara. Karena kata-kata yang baik itu gemanya tidak akan pernah berakhir. Meskipun kita ngucapnya cuma sekali. Simple, ketika kita pagi-pagi bilang sama pasangan kita, selamat pagi suamiku, selamat pagi istriku. Dan belajarlah bilang terima kasih ya, hari ini kamu udah masakin. Meskipun mungkin masakannya kurang enak. Ya. Tetapi saya yakin dan percaya para suami ketika engkau melakukan itu, dunia istrimu, dunia pernikahanmu, dunia rumah tanggamu akan berbeda. Mau praktek? Coba ntar ya. Ketika kita menyampaikan hal yang baik kepada anak-anak kita, kamu anak papa yang pinter, kamu anak mama yang takut Tuhan gitu ya. Ini anak jadi pede gitu. Oh iya saya anak Tuhan ya, saya anak yang takut akan Tuhan ya. Perilakunya akan berubah. Dunia kita akan berubah. Betapa perkataan kita punya kuasa untuk mengubahkan keadaan dan kondisi kita. Jadi mulai hari ini teruslah perkatakan firman dan teruslah perkataan-perkataan yang baik yang bisa mengubahkan dunia kita. Saya mengundang pemusik dan pemuji untuk naik. Dan hari ini saudara saya mau tantang buat setiap kita. Gak cuma hari ini kita dengar tentang bagaimana perkataan kita mengubah menciptakan dunia kita, tapi kita mau mulai praktek. Ada berapa banyak di antara kita belakangan, mungkin ketika kita ngomong gitu ya, aduh hidup saya mah sial, ini pemerintah gak beres. Ya, saya kadang-kadang bingung loh sama orang yang sering komplain sama pemerintah gak beres. Karena setiap kali saya mau coba berpikir dan ngomong seperti itu, saya langsung mikir, kalau saya yang jadi gubernurnya, kalau saya yang jadi presidennya, saya pun belum tentu mampu untuk mengambil keputusan yang tepat, dengar masukan dari berbagai pihak, mana yang harus saya pilih. Belum tentu juga saya bisa melakukan hal yang tepat. Oleh sebab itu, saat ini stop untuk komplain, tapi mulailah untuk memberkati. Karena saya yakin dan percaya ketika kita pakai mulut kita untuk memberkati pasangan kita. Ketika kita pakai mulut kita untuk memberkati anak-anak kita. Ketika kita pakai mulut kita untuk memberkati mertua kita, mantu kita, bos kita. Duniamu akan berubah. Bahkan ketika mulut kita pakai untuk memberkati pemerintah, untuk memberkati gereja ini. Engkau akan melihat perubahan yang begitu dahsyat yang Tuhan sanggup lakukan. Mari saja kita bangkit berdiri. Dan saat ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya menantang setiap kita tanpa terkecuali. Ucapkan kata-kata berkat, perkatakan firman buat siapa? Buat pasanganmu. Ketika engkau berdoa mengucapkan kata-kata berkat buat suamimu, katakan suamiku adalah imam yang mengasihi Tuhan, suamiku adalah imam yang takut akan Tuhan, dia diberkati pekerjaannya, dia menjadi ayah yang baik bagi anak-anakku, dia penuh hikmat. Ketika engkau berdoa mengucapkan kata-kata berkat buat istrimu, katakan bahwa istriku adalah penolong yang cakap, takut akan Tuhan, menjadi ibu yang baik bagi anak-anakku dan lain sebagainya. Saudara siap? Jangan dalam hati. Karena ingat, perkataan yang diucapkan itu yang mengandung kuasa. Ketika engkau menyimpan dalam hati, tadi firman bilang, kalau cuma diem kuasanya gak ada. Engkau harus action, ngomong, ucapkan.
Meskipun aduh saya jarang ngomong sampai keluar suara. Hari ini engkau berubah. Karena duniamu akan siap Tuhan ubah bagi hormat dan kemuliaannya. Mari kita tutup mata kita dan angkat hatimu sama Tuhan. Mulailah perkatakan berkat buat pasanganmu. Mulailah perkatakan berkat buat suamimu, buat istrimu. Mulailah ucapkan perkataan-perkataan berkat buat anak-anakmu. Mulailah ucapkan berkat buat orang tuamu, buat mertuamu, buat mantu, buat bosmu, buat gereja, buat sesama pelayan. Ucapkan kata-kata berkat. Ucapkan kata-kata berkat buat anak-anakmu, buat cucu-cucumu, buat kota Jakarta, buat Indonesia, buat rekan bisnismu, buat pembantu di rumahmu. Ucapkan kata-kata berkat. Buat supirmu, buat karyawan-karyawanmu, ucapkan kata-kata berkat. Tuhan siap untuk mengubahkan duniamu. Engkau terus naikkan doamu saudara. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Mulutku penuh dengan puji-pujian kepadamu Tuhan. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu. Sekali lagi katakan. Pagi hari ini Tuhan, mungkin di antara kami sedang mengalami kepahitan. Mungkin di antara kami merasa bahwa kondisi kami gak akan pernah bisa berubah oleh siapapun. Kami merasa putus asa dan kami hilang pengharapan kami. Tapi hari ini firman-Mu yang mengandung kuasa itu berkata bahwa setiap perkataan Kristus yang diam di dalam setiap hati dan kehidupan kami akan berkuasa mengubahkan dunia kami. Dan saat ini kami mau bertindak dengan iman kami Tuhan. Kami mau mulai memperkatakan berkat. Kami mulai memperkatakan firman Tuhan bagi keluarga kami, bagi pernikahan kami, bagi pekerjaan kami. Sehingga dunia kami akan diubahkan. Bukan hanya sekali, tapi setiap hari. Penuhilah mulut lidah kami dengan puji-pujian kepada Allah. Penuhilah mulut lidah kami dengan perkataan-perkataan yang baik. Penuhilah mulut lidah kami dengan perkataan-perkataan firman Allah yang menghidupkan, yang membangun, yang menguatkan, yang menyembuhkan. Kami percaya Tuhan, setiap kali kami memperkatakan firman dengan iman kami, sesuatu sedang terjadi dan Engkau yang telah mengerjakannya bagi kami. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur buat segala kebenaran firman Tuhan yang kami terima pagi hari ini. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya mulutku penuh dengan pujian. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang
mengucap syukur pada pagi hari ini kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Firman Allah telah membangkitkan kita untuk kita akan tetap setia memperkatakan yang benar di hadapan hadirat Allah dan melakukan itu dalam kehidupan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada kuasa di dalam darah anak domba Allah. Di saat kita perkatakan itu pun juga akan terjadi kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Jika kita percaya darah anak domba Allah itu ada mempunyai kuasa. Terpujilah nama Allah. Kita akan masuk terlebih dulu di hadapan hadirat Bapa. Kami naikkan syukur kepadamu Tuhan. Seluruh jemaatmu telah siap untuk mengambil bagian dalam persekutuan dengan tubuh dan darahmu. Bangkitkanlah iman mereka untuk mempercayakan akan pengorbananmu Tuhan. Pengorbananmu tidak sia-sia. Engkau mengorbankan seluruh tubuhmu, jiwa ragamu bagi kami. Untuk menjadi berkat yang besar dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Bila kami dapat memberkatakan firman Allah yang dapat menjadi mukjizat di dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan Engkau melihat tiap-tiap pribadi yang berdiri di hadapan hadirat Allah. Siap untuk mengambil perjamuan kudus. Apapun yang mereka datang kepadamu Tuhan. Dengan sakit penyakit, dengan masalah, dengan kesusahan, dengan apapun juga. Mereka harus yakin dan iman percaya kepada Engkau. Darah anak domba Allah dapat menyucikan segalanya. Darah anak domba Allah dapat memulihkan kita. Terima kasih Tuhan. Kami akan menyambut perjamuan kudus dengan hati yang penuh pengucapan syukur. Terpujilah nama Allah. Di dalam nama Yesus kami menyambut perjamuan Tuhan. Haleluya. Amin. Para pelayan Tuhan, saya persilakan untuk dapat maju ke depan. Jemaat dipersilakan duduk. Kita mempersiapkan diri untuk menerima perjamuan kudus. Terimalah perjamuan kudus dengan iman dan percaya kepada Allah. Bahwa Allah dahsyat bagi kita. Allah dapat memberikan pertolongan bagi kita. Dalam apapun yang kita hadapi. Kita naikkan itu pujian. Ada kuasa di dalam darahnya. Darah anak domba Allah. Kita percaya akan kuasa Allah. Darah anak domba Allah yang telah tercurah itu bagi kita. Dalam darahnya, darah domba Allah, ada kuasa di dalam darahnya, darah anak domba Allah, ada kuasa di dalam darahnya, darah domba Allah, ada kuasa di dalam darahnya, darah anak domba Allah. Kita akan masuk di dalam doa. Di hadapan hadirat Allah menyerahkan perjamuan kudus ke dalam tangan kasih Allah. Berilah iman bagi jemaat. Mereka mengambil bukan secara tradisi dan kebiasaan. Mereka mengambil dengan iman dan percaya kepada Allah. Darah anak domba Allah itu maha kuasa. Oleh sebab itu sebelum jemaat mengambil bagian di dalamnya, hamba mohon kiranya berkat dan anugerah Tuhan tercurah di atas roti dan anggur yang telah tersedia bagi jemaat Tuhan pada pagi hari ini. Barang siapa yang mengambil bagian dengan iman dan percaya kepada Allah, mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami menyambut perjamuan kudus. Haleluya. Amin. Kita kembali menaikkan pujian ini. Dan pelayan-pelayan akan melayani jemaat Tuhan pada pagi hari ini. Ada kuasa di dalam darahnya, darah domba Allah, ada kuasa di dalam darahnya, darah anak domba Allah, ada kuasa di dalam darahnya.
yang belum menerima perjamuan kudus, saudara bisa angkat tangan. Semua telah menerimanya, puji Tuhan. Kita kembali menaikkan pujian ini dan kita akan masuk dalam menikmati perjamuan Tuhan yang Tuhan telah sediakan bagi kita. Ada kuasa di dalam menghampiri hadirat Allah. Tuhan, kami percaya Tuhan, darah anak domba Allah berkuasa. Apapun yang kami hadapi pada saat ini Tuhan, kami percaya darah anak domba Allah dapat menghancurkan segala yang tidak berkenan di dalam kehidupan kami. Dapat menyembuhkan segala sakit penyakit kami. Dapat menyelesaikan setiap persoalan masalah kehidupan kami. Darah anak domba Allah berkuasa. Kami perkatakan dengan iman kepadamu pagi ini. Kami bertindak, kami percaya darah anak domba Allah itu sangat luar biasa dan berkuasa di dalam kehidupan kami. Kami akan menikmati berkat yang telah tersedia. Pada kedua belah tangan kami percaya di dalamnya ada berkat Allah yang besar. Pengorbanan Tuhan tidak sia-sia bagi kami. Tapi pengorbanan Tuhan memberikan kemenangan yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kau mengangkat roti dengan tangan kananmu. Dan kita akan mendengarkan pembacaan firman Tuhan pada saat siang hari ini. Firman Allah berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan dengan iman di dalam nama Yesus. Haleluya. Kita mengangkat cawan dengan tangan kanan kita. Cawan ini adalah darah perjanjian Tuhan yang telah tercurah bagi saya dan saudara. Yang dapat menyucikan kita putih bagaikan salju. Dan dapat melayakkan kita untuk bertemu dengan Bapa di dalam kerajaan Allah. Firman Tuhan berkata, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab tiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kita minum di dalam nama Yesus. Haleluya. Kita berkata kepada Tuhan, terima kasih Allah. Terima kasih Tuhan, Engkau dahsyat Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa Allah kami menerima. Lewat mujizat Tuhan terjadi. Darah anak domba Allah itu berkuasa. Darah anak domba Allah dapat menolong kami dalam segala apapun yang kami hadapi. Kami bersyukur, kami berterima kasih Allah. Kami percaya tiap-tiap pribadi yang telah berdiri di depan hadirat Allah. Tidak hampa iman mereka bagimu pada pagi hari ini. Kau memberkati tiap-tiap iman kami yang berdiri di hadapan hadirat Allah. Dengan meyakinkan akan pengorbanan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Terima kasih. Terpujilah nama Allah. Kami naikkan syukur bagimu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk.
Saudaraku sekalian, kita akan masuk dalam satu upacara yaitu penyerahan anak. Ya, penyerahan anak adalah anugerah Allah besar bagi kita. Kita akan mempersilakan Bapak Roni dan Ibu Linda. Bapak Roni Stanley dan Ibu Linda dapat membawakan anak mereka di hadapan hadirat Allah. Ini adalah suatu hal yang sangat luar biasa. Dikala Allah telah memberkati dan memberikan anak bagi suami dan istri dalam rumah tangga. Mereka tidak boleh menyimpan anak itu di rumah terus-menerus. Tapi firman Allah berkata, bawalah anak-anak itu datang kepadaku. Karena mereka seperti inilah yang punya kerajaan Allah. Jadi saudaraku sekalian, kita tidak bisa dapat menahan anak kita di rumah. Tapi kita harus melakukan firman Allah dan membawa mereka datang kepada Tuhan. Ya, saudaraku sekalian, anak mereka adalah luar biasa. Regina Stanley, ya, namanya saudaraku sekalian. Dia lahir, saudaraku sekalian, luar biasa Allah menganugerahkan anak ini bagi kedua mereka adalah pada 11 Oktober 2022. Ini adalah mujizat Tuhan yang diterima oleh keluarga ini tuh, saudaraku sekalian. Kalau menurut dokter sulit sekali untuk mempunyai anak. Ya, tapi di sinilah kita melihat Allah bekerja dengan dahsyat. Bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Allah dapat mengadakan itu luar biasa bagi Roni dan Linda. Sehingga pada pagi hari ini mereka boleh membawakan anak mereka datang kepada Tuhan. Saudaraku sekalian, kewajiban kita sebagai ibu dan ayah adalah tidak hanya menerima pemberian Allah begitu saja. Tapi firman Allah mengajarkan kita sebagai ibu dan ayah harus bisa dapat mendidik, ya, bisa dapat mengajarkan anak-anak itu untuk pengenalan kepada Allah. Bawalah mereka untuk takut kepada Tuhan. Bawalah mereka untuk dapat menghormati ayah dan ibu mereka. Anak-anak itu harus dididik, saudaraku sekalian, ya. Sehingga kita boleh melihat di kala rumah-rumah tangga bisa mendidik anak-anaknya dengan luar biasa. Maka bangsa kita ini akan aman, damai sejahtera. Kita melihat banyak sekali terjadi tawuran-tawuran. Anak-anak remaja galak dengan segala tindakan mereka. Kenapa anak-anak itu bisa melakukan hal yang seperti itu? Saudaraku sekalian, kita tidak bisa mempersalahkan anak-anak itu. Tapi di sini kalau kita melihat, ini adalah latar belakang keluarga yang tidak mendidik anak-anak untuk pengenalan akan Allah. Dapat menghormati, dapat menghargai, jangan berbuat dosa. Ya, harus kita arahkan anak itu datang kepada Tuhan. Sebagai bapak dan ibu harus dapat menyediakan waktu yang cukup untuk dapat mendidik anak-anak kita. Banyak kali bapak-bapak berkata, aku sibuk, aku cari uang, kamu aja yang mendidik. Saudaraku sekalian, mendidik anak tidak dilepaskan hanya kepada satu orang di dalam rumah tangga. Tapi mendidik anak itu suami dan istri harus sama-sama sepakat untuk mendidik anak-anak mereka untuk pengenalan kepada Allah. Itu sangat penting saudaraku sekalian. Kita mencari uang sebanyak uang yang ada pada kita. Tapi kalau anak-anak kita tidak dididik untuk pengenalan kepada Allah, saudaraku sekalian, anak-anak kita itu akan mencari rusak. Ya, hanya firman Allah sajalah yang dapat mengubah dan menjadikan anak-anak kita itu luar biasa. Ya saudaraku sekalian, orang tua harus mengasihi anak-anak. Ya, mencintai anak-anak. Tidak hanya dengan memberi makan dan pakai, tetapi didikan yang harus kita salurkan. Kalau kita melihat di dalam Amsal itu banyak sekali. Ya, firman Allah mengajarkan kepada kita sebagai orang tua untuk bisa dapat mendidik anak-anak kita untuk pengenalan kepada Allah. Saudara boleh sibuk dengan segala kegiatan. Wajar untuk kita mencari uang. Tetapi didikan itu tidak boleh diabaikan. Kewajiban orang tua terhadap anak itu tidak boleh diabaikan. Kita harus tetap, saudaraku sekalian, berdoa dan menyerahkan mereka kepada Allah. Inilah bagi Bapak Romi dan Ibu Linda, ya, Allah memberikan tanggung jawab. Sekarang jabatan kalian berdua telah naik. Ya, awalnya di saat mereka menikah, jabatan mereka adalah sebagai suami dan istri saja. Tapi saat mereka mempunyai anak, jabatan mereka tambah. Ya, jadi bapak dan jadi ibu. Ya, saudaraku sekalian, jadi dua tanggung jawab ini harus dikerjakan dengan luar biasa untuk kemuliaan dan kebesaran nama Allah. Saya persilakan seluruh jemaat kita bangkit berdiri.
Dan kita mau berdoa bagi Roni dan Linda. Menyerahkan anaknya ke dalam tangan Tuhan. Rick ke dalam tangan Allah yang maha dahsyat. Ya, puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Kita naikkan itu pujian sampai masa tuamu. Dan saya persilakan para pelayan Tuhan untuk dapat maju ke depan, mengendangkan tangan kasih mereka untuk pasangan suami istri ini. Sampai masa tuamu aku Yesus tetap dia. Dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu. Haleluya. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu sampai masa tuamu. Sampai masa tuamu. Regina, Stanley. Aku Yesus tetap dia. Dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu. Haleluya. Aku mau memikul salib dan menyelamatkan kamu. Jemaat, kita berdoa bagi Roni dan Linda. Bapa di dalam surga, kami berdoa bagi Roni dan Linda ini. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan Allah, ibu yang muda, Bapa yang muda, yang baru mempunyai seorang anak, anugerah Allah besar bagi mereka. Marilah Allahku, Engkau memberkatikan kedua mereka suami istri. Berikanlah pada mereka hikmat dan akal budi. Berikanlah mereka hati yang taat dan melakukan firman Allah. Untuk dapat memperhatikan didikan bagi anak yang Allah telah anugerahkan. Dapat membawakan anak ini kepada jalan kebenaran dan kehidupan. Bawalah anak mereka untuk pengenalan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Berilah pengurapan Allah turun bagi Roni dan Linda pada saat ini Tuhan. Urapan Allah menyertai kedua mereka suami istri. Mereka boleh menjadi teladan, menjadi berkat dimanapun mereka berada. Kami percaya Allah memberkati. Terima kasih Tuhan. Pada saat pagi hari ini Tuhan, kami sebagai hamba Allah, kami menyatukan hati kami. Kami menyerahkan anak kami Regina ini ke dalam tangan Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan Yesus, haleluya. Biarlah mulai dari saat ini Tuhan, anak ini menjadi milik-Mu Tuhan. Dia menjadi milik Allah. Engkau akan menuntun kehidupannya sampai pada masa tuanya. Pada akhirnya berkat dan anugerah Allah tercurah secara jasmani rohani di atas anak kami Regina pada saat pagi hari ini. Dia bertumbuh besar di dalam kasih anugerah Allah. Dia berjalan bersama Yesus. Engkau memegang tangannya dan menuntun kehidupannya sampai pada masa tuanya. Dia bertemu dengan Engkau dalam kerajaan yang Engkau sediakan. Terima kasih. Inilah berkat yang Allah telah curahkan bagi anak kami Regina pada saat pagi hari ini. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Cerdas sekali. Silakan coba duduk. Tuhan berkati. Cerdas sekali ya. Shalom Jemaat GBI Jelambar Timur. Melalui firman Tuhan hari ini kita belajar bahwa perkataan akan menentukan kualitas diri kita. Dan kita percaya
bahwa ketika kita menggunakan mulut kita untuk mengucapkan kata-kata yang memberkati, maka kita akan selalu menjadi berkat. Berikut beberapa rangkaian info penting untuk sepanjang minggu ini. Siang ini, Teen Sunday Service kembali dilaksanakan pada pukul 12 siang di lantai 2 dengan pembicara Ko Daniel. Disusul pada hari Rabu, para wanita kembali diajak untuk mengikuti ibadah WBI di Gedung 35 pukul 5 sore yang akan dilayani oleh Ibu Gembala. Pada hari Kamis, ibadah doa Kamis kembali dilaksanakan pukul 4:30 sore di Gedung 35. Lanjut pada hari Sabtu, ibadah Youth Community akan dilaksanakan di Gedung 52 lantai 2 pada pukul 6 sore. Minggu 12 Maret pukul 8 pagi, ibadah raya kembali dilaksanakan dengan tema Jujur yang akan dilayani oleh Bapak Yohan Candawasa. Disusul pada pukul 10 di lantai 2, ibadah sekolah minggu akan belajar tentang caring. Kemudian pada pukul 12 siang, ibadah Teen Sunday Service kembali dilaksanakan di Gedung 52 lantai 2. Di bulan Maret, ibadah Kompas kembali dilaksanakan secara onsite atau tatap muka di Gedung 52 lantai 2 pada hari Rabu 22 Maret 2023 pukul 5 sore dengan tema Stay Connected yang akan dilayani oleh Ibu Bertina Munte. Saat ini gereja sedang membuka kelas pelatihan musik. Bagi saudara yang berminat, silakan menghubungi Bapak Sandi dengan nomor telepon yang tertera pada layar. Demikian informasi penting untuk sepanjang minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, hari ini kita sudah diberkati oleh firman yang sangat membangun dan mengingatkan setiap kita untuk selalu menjaga perkataan kita. Oleh sebab itu kami seluruh jemaat mengucapkan terima kasih kepada Ibu Wilis untuk pelayanan firman Tuhan dan juga untuk tim pelayan perjamuan kudus. Tuhan Yesus memberkati. Dan kami mengucapkan selamat datang untuk jemaat yang baru pertama kali hadir. Biarlah kita dapat bersama-sama kembali untuk minggu-minggu berikutnya untuk sama-sama bersekutu kepada Tuhan di tempat ini. Dan kita akan memberikan persembahan saat ini kepada Tuhan. Persembahan diadakan 2 kali. Yang pertama untuk operasional gereja dan yang kedua untuk memperlengkapi gedung dan fasilitas gereja. Dan bagi jemaat yang mengikuti ibadah secara online dapat langsung transfer ke rekening di layar berikut ini dan juga untuk scan barcode di layar Bapak Ibu Saudara. Kita akan memberikan persembahan, kita akan berdoa bersama-sama. Ya Tuhan, kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu, biarlah firman itu menjadi rema dalam kehidupan kami ya Bapa. Dan pada saat ini Tuhan, kami akan memberikan persembahan. Biarlah Engkau memberkati persembahan ini Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu dan alat kerajaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa, kami siap memberi. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Kita akan memberikan persembahan, kita angkat pujian Tuhan inilah hidupku. Tuhan, inilah hidupku. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milik-Mu. Jadikan kami terang-Mu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku bagi-Mu Tuhan, seluruh hidupku
Tuhan inilah hidupku. Tuhan inilah hidupku. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Jadikan kami terangmu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku bagimu Tuhan. Tuhan, seluruh hidupku pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu bagimu Tuhan. Tuhan, seluruh hidupku pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Di hadapan hadirat Allah kami berterima kasih. Karena kami yakin sekali kehadiran Allah ada di tengah kami. Allah telah menguasai kami lewat pujian, firman dan perjamuan kudus. Allah telah memberkatikan kami semua yang hadir pada saat ini. Yang baru pertama kali, yang baru 2 kali, 3 kali. Dan seterusnya Tuhan, Engkau memberkatikan kami semua. Dengan tidak memandang waktu dan hari yang kita hadir. Tapi berkat Allah merata pagi ini bagi kami semua yang hadir. Kami akan meninggalkan bait-Mu ini. Kami pula dengan perkataan-perkataan yang dapat membangkitkan iman. Keluarga kami, suami kami, istri kami, anak-anak kami. Perkataan yang diberkati. Perkataan yang berguna. Perkataan yang mendatangkan berkat. Bagi kantor kami, tetangga kami, sanak keluarga kami. Pembantu kami semua. Allah, perkataan kami menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Allah. Hamba percaya dan hamba mengucap syukur. Karena Allah telah memberkatikan kami pada saat pagi hari ini. Oleh sebab itu hamba berseru kepada Bapa, terima kasih Tuhan, berkat anugerah-Mu indah dalam kehidupan kami. Sepanjang hari ini kami telah dibekali dengan firman Allah. Kemanapun kami melangkah, kami memiliki perkataan yang membangun. Perkataan yang mendatangkan iman. Perkataan yang dapat menguatkan, mengubah, menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Allah. Kami naikkan syukur kepada-Mu Bapa. Hamba menyerahkan seluruh jemaat-Mu ini ke dalam tangan Tuhan. Jadilah mereka berkat untuk memenangkan jiwa bagi kerajaan-Mu. Biarlah bait-Mu ini penuh dengan jiwa-jiwa untuk kemuliaan Allah. Terima kasih Tuhan. Sepanjang minggu ini kami berjalan bersama dengan Engkau. Siang hari dengan tian awan, malam hari dengan tian api. Menandakan Allah tidak tinggalkan kami. Allah selalu menyertai setiap langkah kehidupan kami. Apapun yang kami hadapi, kami tidak bimbang karena Engkau ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Allah. Di dalam nama Yesus hamba berdoa dan hamba mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan berkat daripada Allah Bapa, persekutuan daripada Allah Anak, dan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai dari hari ini sampai Maranatha Yesus datang kembali. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat berhari. Kita angkat pujian kepada Tuhan. Kami memuji kebesaran. Kami memuji kebesaran-Mu.
Ibu Saudara sekalian, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Ku pakai kuasa